Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Di sini saya akan menyampaikan berita informasi. Judulnya di sini tak semua ditanggung pemerintah. Biaya rawat pasien corona sampai ratusan juta. Ini rinciannya. Ini alasannya kenapa kita harus diam di rumah PSBB. Wabah virus COVID-19 semakin meluas dengan jumlah penderita positif terus bertambah. Baik yang sudah positif maupun dalam pemantauan semuanya tentu harus dirawat, baik di rumah sakit maupun diisolasi di rumah secara mandiri bagi yang bergejala ringan. Hal yang jarang diperhitungkan masyarakat adalah begitu besar dana yang harus dikeluarkan untuk merawat seorang penderita positif COVID-19. Salah satu anak dari pasien COVID-19 yang dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta mengungkapkan untuk biaya perawatan ayahnya yang terkena COVID-19 mencapai 500 juta rupiah. Fantastis sekali ini ya. Supaya kita semua paham, virus COVID-19 ini bukan penyakit kaleng-kaleng. Ini sudah 2 minggu bokap di rumah sakit, 3 kali swab masih positif dan jumlah nominal. Itu yakin masih bakalan bertambah lagi. Katanya melalui keterangan tertulis dikutip dari Viva News sambil mengirimkan bukti pembayaran rumah sakit yang mencapai total Rp502.437.515. Meski Presiden Jokowi sudah menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional, yang artinya pemerintah akan membiayai seluruh pasien COVID-19 yang menjalani rawat inap di rumah sakit maupun di rawat jalan. Namun biaya tersebut tetaplah harus dibayarkan ke pihak rumah sakit. Keluarga pasien yang enggan disebutkan namanya ini menjelaskan mengapa dia tidak mendapatkan pelayanan gratis dari pemerintah seperti pasien-pasien lainnya. Salah satu alasannya karena dia dirawat di rumah sakit swasta dan sejak awal dinyatakan positif COVID-19. Orang tuanya tidak mendapatkan rujukan ke rumah sakit pemerintah. Untuk yang tanya, kenapa tidak gratis? Ini di rumah sakit swasta om. Cari rujukan ke rumah sakit negeri juga nggak gampang. Sampai sekarang dari awal masuk kita nggak dapat rujukan ke rumah sakit pemerintah, ujarnya. Maka dari itu, keluarga pasien ini meminta kepada masyarakat agar mentaati aturan pemerintah terkait COVID-19. Sebab, jika tidak ditanggung pemerintah, biayanya akan sangat mahal. Jika ditanggung pemerintah pun jumlah tersebut sangat besar. Mending lebih baik mencegahnya daripada mengobati atau terpapar. Kalaupun bukan kita yang tanggung, negara yang bakal tanggung. Anak-anak kita yang bakal mencicil untuk kedepannya, ujarnya. Berdasarkan penjelasan yang didapatnya, COVID-19 ini cukup membahayakan. Sekali kena virus COVID, paru-paru kita gak bakal pulih seperti semula. Ibarat keluid cat-cat seumur hidup. 2 bulan tinggal di rumah gak bakalan bikin kita mati bosan, ungkapnya. Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah membuat aturan satuan biaya penggantian untuk biaya perawatan pasien COVID-19. Satuan biaya tersebut tertuang dalam lampiran Surat Menteri Keuangan nomor S275-MK.02.2020 tertanggal 6 April 2020. Surat Menteri Keuangan itulah yang menjadi patokan pihak rumah sakit untuk mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan. Setelah diklaim, pemerintah akan mengganti biaya perawatan pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit tersebut. Biaya perawatan pasien COVID-19 tanpa komplikasi
Di ruang ICU dengan ventilator itu 15,5 juta per hari. Di ruang ICU tanpa ventilator itu biayanya 12 juta per hari. Di ruang isolasi tekanan negatif dengan ventilator itu 10,5 juta per hari. Di ruang isolasi tekanan negatif tanpa ventilator itu 7,5 juta per hari. Di ruang isolasi non tekanan negatif dengan ventilator itu biayanya 10,5 juta per hari. Di ruang isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator biayanya 7,5 juta per hari. Golongan pasien lain adalah yang memiliki komplikasi atau penyakit lain sebelumnya. Misalnya hipertensi, ginjal, jantung, dan penyakit lainnya. Tentu saja dibutuhkan biaya lebih besar untuk pasien seperti ini. Biaya perawatan pasien COVID-19 dengan komplikasi di ruang ICU dengan ventilator itu 16,5 juta per hari. Di ruang ICU tanpa ventilator itu biayanya 12,5 juta per hari. Di ruang isolasi tekanan negatif dengan ventilator itu biayanya 14,5 juta per hari. Di ruang isolasi tekanan negatif tanpa ventilator itu biayanya 9,5 juta per hari. Di ruang isolasi non tekanan negatif dengan ventilator itu biayanya 14,5 juta per hari. Di ruang isolasi non tekanan negatif tanpa ventilator itu 9,5 juta per hari. Bayangkan ya, jika pasien minimal harus dirawat selama minimal 14 hari. Artinya satu pasien membutuhkan biaya minimal 10,5 juta, biaya terendah hingga 231 juta rupiah. Tinggi banget kan biaya yang harus dikeluarkan negara, dan tentu saja keluarga juga harus keluar dana ekstra. Belum lagi jika pasien meninggal dunia, maka pemerintah juga akan menanggung biaya pemakaman sampai selesai yang totalnya mencapai 3,36 juta rupiah. Rinciannya itu terdiri dari pemulasaran jenazah itu 550.000 rupiah, kantong jenazah 100.000 rupiah, peti jenazah 1.750.000 rupiah, plastik erat 260.000 rupiah, desinfektan jenazah 100.000 rupiah, transport mobil jenazah 500.000 rupiah, dan desinfektan mobil jenazah 100.000 rupiah. Totalnya tiap jenazah COVID-19 membutuhkan biaya pemakaman itu 3,36 juta rupiah. Jadi mari kita bersama-sama mencegah penularan penyakit COVID-19 ini agar tidak makin meluas. Bersyukur sehat, tetap di rumah, terus berdoa. Selamat berpuasa bagi yang menjalaninya. Bagi yang suka keluyuran, siapkan uang yang banyak buat kebutuhan di atas. Ya. Jadi mendingan di rumah saja ya untuk menjaga keamanan di sini. Tolong kirimkan ya ke yang tak mau disiplin, tinggal di rumah, ngeyean, dan mau mudik. Tolong kirimkan ke yang tak mau disiplin, tinggal di rumah, ya, suka ngeyel, dan maksa ngotot mau mudik. Itu ya yang barusan saya jelaskan akibatnya. Begitu saja informasinya, semoga bermanfaat, dan kita berdoa semoga virus sialan ini ya semoga berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.